Luar biasa sekali. Kalau dalam bulan lalu dan bulan ini kita akan melanjutkan lagi tentang keuangan Bapak Ibu. Kita sudah belajar banyak sekali. Saya sangat diberkati oleh firman-firman yang telah disampaikan, oleh apa yang saya temukan juga waktu saya merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya diingatkan sebuah pepatah Bapak Ibu, dan pepatahnya itu mengatakan rumput tetangga lebih apa? Hijau. Lebih apa? Rumput tetangga lebih hijau. Dan waktu saya merenungkan tentang pepatah ini Bapak Ibu, ketika Tuhan mengingatkan saya tentang pepatah ini, saya teringat bagaimana di dalam hari-hari ini sosial media itu teknologi sangat berkembang. Sekarang kita punya HP, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau saya berpikir kalau bilang tentang rumput tetangga lebih hijau Bapak Ibu, dalam bayangan saya itu mungkin zaman dulu tuh melihat rumput tetangga ya kayaknya lebih hijau rumput tetangga. Tapi sekarang karena ada sosial media, seakan-akan seperti kita bisa melihat rumput sedunia Bapak Ibu. Jadi bukan perbandingannya bukan cuma sama tetangga kita di sebelah lagi, tetapi kita bisa melihat rumputnya orang yang di Amerika seperti apa, rumputnya artis ini seperti apa, rumputnya pendeta ini seperti apa, dan kita melihat kok rumputku kayak gini. Maksud saya bukan kita melihat ke HP terus cari rumputnya orang Bapak Ibu, tetapi dengan adanya sosial media sekarang lebih mudah untuk kita membandingkan diri kita sendiri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Betul? Kita melihat, orang ini enak sekali uangnya banyak. Orang ini bisa beli mobil yang mewah sekali. Orang ini makan di restoran yang bagus sekali, makanannya kelihatan enak sekali. Dan gampang sekali akhirnya untuk kita membandingkan diri kita, untuk merasa iri hati itu gampang sekali Bapak Ibu. Mudah sekali untuk kita mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Mudah sekali untuk bilang wah rumputnya orang itu lebih hijau dari yang aku miliki. Dan akhirnya kita melakukan banyak hal Bapak Ibu supaya rumputnya kita ini kelihatan lebih hijau. Kalau kita pernah pakai foto selfie, sekarang ada yang namanya apa? Filter. Gunanya apa? Supaya kelihatan lebih cantik. Tidak pakai make up, tapi kelihatan pakai make up. Supaya kelihatan lebih muda, lebih ganteng, diedit lebih bagus. Walaupun kenyataannya mungkin tidak sama dengan setelah pakai filter, Bapak Ibu. Saya bukan mengejek jelek loh Bapak Ibu, cuma tidak sama. Tetapi kita melakukan segala hal supaya terlihat seperti kayak orang itu. Kita membeli barang-barang yang sangat mewah supaya kelihatan kaya. Kalau dulu mungkin kita senang kalau bisa pergi berlibur Bapak Ibu, saya jamin sekarang lebih senang ketika kita posting waktu liburan, like-nya sangat banyak. Betul Bapak Ibu? Bukan cuma liburan aja, sekarang tunggu postingnya sampai banyak baru sangat bahagia. Kenapa? Karena kelihatan, orang bisa lihat ini apa yang aku nikmati. Orang bisa lihat apa yang aku punya. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang pergi, Bapak Ibu kalau sekarang suka minum kopi. Tapi kopi kalau dulu bikin di rumah kopi, sekarang apa? Harus Starbucks. Minumnya harus ada mereknya, pakai gelasnya Starbucks Bapak Ibu. Tapi nanti sampai di rumah diisi kopi biasa. Kelihatan bahwa Starbucks kemana-mana. Atau mungkin kita rela tidak makan demi untuk membeli sepatu yang sangat mahal, sangat bagus, supaya nanti kalau ketemu sama orang-orang yang sedang itu sepatunya bagus banget itu. Senang, bangga. Kita melakukan banyak hal supaya kita lihat kayaknya orang ini orang yang keren, orangnya kaya, hebat ini orangnya. Dan zaman sekarang kalau saya bilang Bapak Ibu, orang itu tidak cuma mau kaya, tetapi orang itu mau kaya cepat. Orang itu kepingin kaya, tapi bukan cuma kaya saja, sekarang sudah lewat itu Bapak Ibu. Saya kepingin kayanya cepat, pingin instan, instan. Kita kepingin kayak Indomie, cepat bikinnya jadi dan enak. Hidupnya kepingin kayak gitu. Tapi karena akhirnya mereka kepingin untuk menjadi kaya dengan instan,
banyak orang yang jatuh kepada berbagai hal, ada yang jatuh ke dalam judi, ada yang jatuh ke dalam investasi yang bodoh, dan apapun itu Bapak Ibu. Akhirnya bukan kayak instan kayak Indomie, akhirnya malah makan Indomie siang hari Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, apa yang ditabur itu yang dituai. Tuhan gak bilang instan Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu yang dituai. Kalau kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Saya mau buka bersama-sama di Amsal 13 ayat 11. Ini ayat-ayat yang saya akan pakai hari ini ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat di rumah dan dibaca lagi, direnungkan di rumah. Tapi hari ini saya mau kita baca di Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi harta yang cepat diperoleh. Orang-orang yang kepingin kayanya instan Bapak Ibu, itu akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan harta sedikit demi sedikit menjadi kaya. Atau dalam kata lain, orang ini adalah orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Hari ini firman yang saya sampaikan, saya beri judul mindset kerajaan surga. Katakan mindset kerajaan surga. Dan saya mau pisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan belajar mengenai mengelola keuangan, karena kita sudah belajar mengenai apa itu mamon, apa itu menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba uang. Dan hari ini saya mau kita belajar bersama-sama mengenai bagaimana kita mengelola keuangan. Dan yang kedua nanti kita akan mendalami lebih dalam lagi mengenai mindset ini. Kalau yang pertama, bagaimana caranya kita mengelola keuangan, bagaimana cara kita mengelola uang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Ada 5 prinsip Bapak Ibu hari ini yang saya mau kita untuk terapkan. Nah hari ini ketika saya menyampaikan tentang 5 prinsip ini, saya mau Bapak Ibu tahu, saya bukan menyampaikan ini cuma karena pengalaman saya. Saya tahu saya masih muda, masih umur 20-an, mungkin ada yang jauh lebih berpengalaman. Tetapi firman yang saya bawakan hari ini itu saya ambil dari firman Tuhan dan juga dari orang-orang yang sudah jauh pernah melewati apa yang saya tidak pernah lewati. Dan yang ketika saya belajar mengenai prinsip-prinsip ini, ada satu orang yang mengajarkan mengenai prinsip ini dan dia mengatakan bahwa kalau kamu melakukan kelima hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan, kamu bukan cuma bisa mengelola, tetapi kekayaan akan bertambah. Karena yang setia dalam perkara kecil dipercayakan perkara besar. Jadi apa 5 prinsip yang kita akan pelajari hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, itu adalah membuat budget. Membuat budget atau anggaran keuangan. Mungkin di sini ada yang sudah tahu, tapi juga ada yang belum tahu Bapak Ibu. Budget itu apa? Budget atau anggaran biaya itu artinya adalah perencanaan dan pencatatan keuangan. Jadi ketika kita mendapatkan uang Bapak Ibu, ketika uang itu masuk ke dompet kita atau ke akun kita apapun itu, setelah itu apa? Jangan lupa persetujuan. Kalau kita sudah memberikan 10%, berarti yang kita kelola berapa? 90 yang kita kelola ini perlu dilakukan yang namanya perencanaan dan pencatatan. Artinya kita perlu tahu yang masuk jumlahnya berapa, dan kita perlu tahu dalam bulan ini, bulan ke depan ini yang akan keluar berapa. Saya ingat ada satu cerita, bukan cerita sesuatu, ini kejadian betul ini. 3 tahun yang lalu ada sebuah desa di Tuban, dan di desa ini dalam satu malam tiba-tiba orang-orangnya menjadi miliarder karena tanah mereka dibeli oleh Pertamina. Wah, ramai sekali Bapak Ibu. Orang-orang di desa itu menjadi miliarder malam itu juga. Dan ketika mereka mendapatkan uang ini, yang masuk di berita adalah satu desa menjadi miliarder dan mereka beli mobil barengan. Dan dikatakan waktu itu sampai mereka membeli 176 mobil totalnya.
Senang sekali Bapak Ibu, dapat uang M-an, bahkan yang dikatakan salah satu penduduknya yang dapat 21 M Bapak Ibu. Langsung beli mobil, satu desa itu isinya mobil semua 176, parkirnya belum ada, mobilnya sudah sampai Bapak Ibu. Dan itu saya lihat di gambarnya jalanannya penuh, mau nganter mobil semua. Saya waktu lihat, wah luar biasa sekali, enaknya dapat 21 M gitu ya Bapak Ibu. Lalu 1 tahun kemudian ada orang yang mencari tahu apa yang terjadi kepada orang-orang ini yang mendapatkan uang sebanyak itu. Ketika orang ini datang kembali ke desa itu, dia bertemu satu bapak dan dia tanya sama bapaknya, gimana Pak sekarang dapat uang ini? Dan bapaknya bilang, saya menyesal menjual tanah saya waktu itu. 1 tahun Bapak itu, udah lama 1 tahun. Dia bilang, saya menyesal saya menjual tanah itu karena sekarang saya tidak ada pemasukan dan saya nggak ada uang. Dan untuk bisa menghidupi hidup saya saat ini, untuk bulanan saya harus menjual 3 dari ternak saya. Dia dapat uang M-an Bapak Ibu. Tetapi 1 tahun kemudian uang itu nggak tahu kemana, dia harus menjual ternaknya supaya dia bisa hidup. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Orangnya terima banyak, tapi kok bisa sampai dia harus jual ternaknya cuma untuk hidup? Karena tidak ada yang namanya perencanaan atau pencatatan. Tidak direncanakan, tidak dicatat secara tertulis, secara sengaja, tidak ada Bapak. Kalau kita buka sama-sama di Lukas 14 dulu saja. Lukas 14 ayat 28. Dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat apa Bapak Ibu? Anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Firman Tuhan mengatakan, siapa di sini yang kalau membuat menara tidak menghitung dulu uangnya cukup atau tidak? Jangan sampai nanti begitu sudah membuat menara, tengah-tengah bilang uangnya tidak ada. Kalau baca ayat-ayat selanjutnya dikatakan, jangan sampai kita ditertawakan oleh orang lain bilang mau membangun menara, tengah-tengah nggak ada uang Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan pemasukan, kita perlu merencanakan dan mencatat. Harus dilakukan, budget ini harus dilakukan secara sengaja untuk usaha, harus tertulis Bapak Ibu sebelum bulan itu mulai. Di akhir bulan ini, buat dulu bulan depan saya butuhnya apa, bulan depan anak-anak butuhnya apa, ditulis Bapak Ibu, direncanakan. Ini perlu. Kalau uangnya sedikit kita tetap dicatat Bapak Ibu. Saya mau memberikan sebuah gambaran. Bayangkan kita sedang duduk di dalam perahu Bapak Ibu. Pentingnya sebuah budget itu seperti ini. Kalau di dalam perahu ada lubang yang besar, kelihatan atau enggak Bapak? Kelihatan. Dibetulkan atau enggak? Dibetulkan. Tapi sekarang bayangkan kalau kita naik perahu lalu ada lubang yang sangat kecil, kita tidak tahu lubangnya di mana. Dan kita cari-cari, capek carinya, akhirnya kita sepelekan. Bapak Ibu tahu, kalau lubang kecil yang disepelekan itu terus dia akan masuk terus airnya, lama-lama perahunya tenggelam, walaupun ukurannya kecil. Begitu juga dengan budget Bapak Ibu. Siapa yang di sini pernah mendapatkan pemasukan, terus di tengah bulan uangnya tiba-tiba sudah habis, nggak tahu kemana uangnya, nggak tahu dipakai untuk apa, tiba-tiba uangnya sudah habis. Saya ingat awal-awal saya kerja, uang saya seperti itu Bapak Ibu. Waktu sudah dapat gaji, sudah berbulan, oh senang sekali dapat gaji pertama. Tengah-tengah bulan saya bingung, uangnya kemana semua ini? Oh nggak ada. Waktu saya lihat lagi, karena di bank ada pencatatan, saya lihat lagi, ternyata habis beli makanan Bapak Ibu. Beli pisang goreng, beli ini, beli itu, makan penyetan. Gak nyangka saya ternyata apa yang kecil bisa menjadi besar. Apa yang kecil bisa menenggelamkan. Beberapa minggu yang lalu saya bilang bahwa air itu bisa menyegarkan, tapi air itu juga bisa menenggelamkan. Akhirnya kita kebingungan, kok bisa? Karena tidak ada pencatatan dan tidak ada perencanaan. Kita perlu untuk mencatat dan merencanakan, oke, bulan depan butuhnya apa? Sekolah anaknya berapa ini pengeluarannya? Oke, anak-anak makannya butuh berapa? Dicatat semua. Kalau enggak Bapak Ibu, tengah-tengah bulan kita nggak ada makanan, kita tambah bingung. Dan waktu kita bingung nggak ada makanan, kita menyalahkan Tuhan, kita bilang Tuhan mana berkatmu? Nggak ada.
Tuhan memberkati, tetapi kita yang tidak mengelola dengan baik. Jadi kalau dibilang salahnya Tuhan atau salahnya kita? Salahnya kita. Karena kita tidak mengelola dengan baik. Yang pertama adalah membuat budget atau anggaran keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, berhenti apa Bapak Ibu? Berhutang. Berhenti berhutang. Saya tahu hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang menawarkan, ayo pinjam uang di saya, gampang, tinggal kasih KTP, tinggal kasih nomor HP, KTP-nya orang lain dikasih juga bisa. Nanti saya kasih uangnya, nanti bayarnya gimana? Gampang, pinjam dulu aja, pinjam dulu, nanti bayarnya gampang. Kalau mau berbicara tentang hutang, Bapak Ibu, saya mau jelas, kita di awal jelas. Hutang itu tidak mempengaruhi keselamatan. Bukan berarti kalau kita hutang, terus nggak bisa bayar, terus kita meninggal, lalu di surga bilang, lalu hutangnya belum selesai, ya turun dulu, selesai dulu hutang. Nggak kayak gitu, Bapak Ibu. Nggak seperti itu. Hutang tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tetapi kalau kita baca di firman Tuhan tentang hutang, setiap ayat yang berbicara tentang hutang itu akan mengatakan bahwa hutang itu tidak baik atau hutang itu adalah sebuah hutang. Nah, kita bisa berbicara karena mau diperdebatkan oleh panjang, nggak apa-apa. Saya tahu ada yang bilang di dunia ini kita tidak bisa kalau tidak berhutang, kalau mau buat bisnis harus berhutang, kalau mau beli mobil berhutang, kalau beli rumah berhutang. Oke, saya mengerti. Tetapi kita semua bisa setuju bahwa berhutang untuk hal yang tidak perlu atau berhutang yang di luar kemampuan kita itu tidak baik. Betul Bapak Ibu? Tuh. Berhutang untuk yang tidak perlu dan yang di luar kemampuan kita itu tidak baik. Berhutang untuk beli sepatu yang paling bagus, baik atau tidak baik? Tidak baik. Sebetulnya perlu nggak perlu. Nah, kita baca sama-sama di Amsal 22 ayat 7 mengatakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi apa? Budak dari yang menghutang. Orang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ketika kita ini mengambil hutang, Bapak Ibu, kita ini akan merasakan yang namanya bahagia sesaat. Contoh, kita mau beli HP terbaru yang harganya puluhan juta. Oke, saya ambil hutang, saya bayar dulu. Wah, senang Bapak Ibu pakai HP. Nanti keselnya bukan waktu pakai HP, Bapak. Keselnya waktu membayar. Waktu membayar, aduh, oke. Awal-awal mungkin kita nggak apa-apa, kita senang. Wah, oke, nggak apa-apa. 3 bulan mulai sampai 6 bulan. Aduh, kok besar ya ternyata ini ya. 1 tahun sudah lunas. Wah, lego Bapak Ibu rasanya. Betul? Saya ingat kalau ngomong soal hutang ini, saya ingat Pastor Sam pernah bicara sama saya. Pastor Sam itu pernah berhutang sekali untuk beli mobil. Dan saya ingat itu, waktu itu mencicil untuk beli mobil. Dan pada akhir dari cicilan itu Pastor Sam ngomong sama saya, kamu jangan pernah hutang ya. Kenapa? Karena stres. Kalau di sini katakan yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saya mau tanya, kalau kita ada hutang untuk bayar cicilan mobil, Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan pemasukan, yang masuk dalam pikiran kita nomor satu apa? Harus bayar hutang. Mungkin kita bisa bilang bahwa enggak, Tuhan nomor satu. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita kepikiran terus. Itu kalau ada uangnya. Sekarang bayangkan kalau waktunya bayar hutang sudah dekat dan kita nggak ada uangnya. Seberapa stres kita. Dan akhirnya hutang itu mengkonsumsi hidup kita. Dan akhirnya kita mau melakukan apapun capek. Mau melakukan ini capek. Mau melakukan itu stres. Mau melakukan itu kepikiran terus. Saya tahu bahwa beli mobil, beli rumah kadang berhutang. Iya, saya tahu. Tetapi ketika kita mengambil hutang, kita harus tahu bahwa ada risiko, bahwa kita akan dihantui dan dikejar-kejar oleh hutang ini, Bapak. Dan apalagi kalau kita tidak bisa membayar hutang itu,
maka kita akan dikejar-kejar oleh debt collector. Itu yang pertama. Kalau dari teman sendiri, kita akan dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Akhirnya saya mau ketemu, nggak berani. Saya datang, ada orang yang di situ, saya diem aja. Kenapa? Karena saya tahu saya belum bayar utangnya. Kejar-kejar oleh rasa bersalah, oleh rasa malu. Dan yang susahnya adalah hutang ini biasanya dimulai dari kecil, Bapak. Oke, beli HP ini. Nanti pelan-pelan beli HP sudah terbiasa hutang, menjadi kebiasaan dari yang kecil menjadi yang besar. Akhirnya menjadi besar hutangnya, jatuh dalam sebuah perangkap, bingung mau keluarnya bagaimana. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang sedang struggling, sedang menghadapi hutang, sudah terbiasa berhutang, saya kasih hari ini Bapak Ibu, bertobatlah. Maksudnya bertobat apa? Lunasi hutangnya, bukan lari nih hutangnya. Lunasi hutangnya. Oke, sudah lunasi hutangnya. Setelah itu jangan berhutang lagi. Jangan berhutang lagi. Kalau di sini ada yang menghadapi hutang, atau nanti bisa bicara. Kalau butuh masuk bisa bicara sama saya. Nanti saya bisa kasih bantu untuk sampaikan kira-kira apa yang harus dilakukan. Karena saya tahu menghadapi hutang sendiri itu tidak mudah. Perlu ada yang ngomong, betul? Oke, jadi hutang, jangan berhutang. Oke. Yang ketiga, selain dari kita perlu membuat sebuah anggaran atau budget dan tidak ada hutang, yang ketiga adalah kita perlu mencari pergaulan yang benar. Mencari pergaulan yang benar. Apa hubungannya mencari pergaulan yang benar dengan keuangan, Bapak Ibu? Apa sih hubungannya siapa teman saya dengan apa dengan keuangan saya? Tahukah Bapak Ibu bahwa kita ini akan menjadi seperti orang-orang yang ada di pergaulan kita? Makanya kalau kita punya anak dan kumpulan anak kita tidak baik, kira-kira kita biarkan atau kita bilang kamu jangan kumpul sama mereka? Yang mana? Kasih tahu, kayaknya itu tidak baik dengan anak. Kenapa kok kita bilang itu? Karena kita tidak mau anak kita menjadi tidak baik. Tapi begitu pun juga dengan kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang kita kumpul bersama, pergaulan kita itu juga berdampak kita menjadi orang yang seperti apa. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang malas, kita pun akan menjadi malas, Bapak Ibu. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin, kita pun akhirnya menjadi rajin. Saya sebelum menikah orangnya sedikit malas. Malasnya bukan yang gimana sih, tapi kalau mau bersih-bersih kamar atau mau apa, itu saya tunda-tunda. Nanti seminggu sekali, nanti 2 minggu sekali. Begitu saya ketemu istri saya, Bapak Ibu, istri saya orangnya bersih. Lama-lama saya jadi kayak istri saya. Jadi kepingin cepat bersih-bersih. Kalau nggak bersih saya ikut bingung. Kita menjadi seperti orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Pertanyaannya, pergaulan kita apakah pergaulan yang baik atau yang tidak baik? Apakah pergaulan kita adalah orang-orang yang mengangkat kita menjadi lebih baik atau membuat kita menjadi orang yang lebih buruk? Yang mana? Kalau kita berkumpul, contohnya kita berkumpul dengan orang-orang yang merokok, kira-kira kita juga ikut merokok atau enggak? Pasti. Kalau kita bilang saya mau lepas dari rokok, tapi saya tetap ikut-ikut di sini, kira-kira bisa lepas atau enggak? Enggak bisa. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang hedon, tahu hedon Bapak Ibu, yang sukanya kesenangan, kepuasan sesaat, yang mencari, yang kepinginnya shopping, menghabiskan uang untuk shopping. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang seperti itu, kira-kira kita menjadi seperti mereka atau enggak? Pasti. Kita pun nanti lihat, wah itu shopping, saya juga mau shopping, saya ikut habis. Begitu kita lihat bank kita, udah nol Bapak Ibu, tapi barangnya banyak. Berhati-hatilah siapa yang menjadi pergaulan kita. Berhati-hati memilih pergaulan kita, Bapak Ibu. Ada research yang mengatakan seperti ini, Bapak. Dalam 10 tahun, kalau kita ada di dalam satu pergaulan, satu kelompok selama 10 tahun, di akhir 10 tahun itu, pemasukan Anda akan menjadi kira-kira hampir sama 10-20% dari rata-rata pemasukan pergaulan itu.
Kenapa? Bukan karena sama-sama dikasih berbagi uang, bukan, tapi karena akhirnya karakternya menjadi mirip, sikapnya menjadi mirip, cara bicaranya jadi mirip, cara berpikir menjadi mirip. Akhirnya sama-sama menangkan. Berhati-hatilah siapa yang menjadi pergaulan kita. Dan ada satu lagi yang saya mau ajarkan Bapak Ibu, bahwa kita harus berani untuk mengatakan tidak, katakan tidak. Oh, katakan lagi tidak. Itu Bapak. Kalau Bapak Ibu nolaknya tidak, itu orangnya nggak menerima. Tidak, nah itu kan lebih keras. Saya mengajarkan kepada anak diut saya bilang begini, kalau kita mau pergi keluar, kalau kita mau pergi makan dan kamu nggak punya uang, kamu harus bilang tidak. Kamu harus berani untuk menolak. Karena seringkali kita akhirnya malu untuk menolak, gengsi untuk menolak. Akhirnya apa? Iya, aku bayarin nanti ya. Aku bayarin nanti ya. Berhutang. Kita harus berani untuk mengatakan tidak. Kita yang menentukan. Jangan ditentukan oleh pergaulan kita, oleh komunitas kita. Oke, itu mencari pergaulan yang benar. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Membuat budget atau anggaran keuangan. Yang kedua, berhenti berhutang. Yang ketiga adalah mencari pergaulan yang benar. Yang keempat, oh sorry aku belum baca ayat. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Kalau kita mau membantu kebiasaan keuangan yang baik, Bapak Ibu, kita juga harus berkumpul dengan orang-orang yang cara berpikirnya sama dan pengertiannya sama. Oke, yang keempat, menabung dan berinvestasi. Ah, ini bagus sekali. Menabung dan berinvestasi. Amsal 21 ayat 20 mengatakan harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboros. Orang yang bijak punya harta yang indah dan minyak di kediamannya. Nah, menabung dan berinvestasi. Menabung artinya uang yang masuk itu tidak untuk dihabis. Uang yang masuk itu perlu untuk namanya disisihkan, ditaruh di tempat yang lain untuk ditabung, Bapak Ibu. Jangan dihabiskan, tapi ditabung dulu. Kalau ada, biasanya ada dua kata lain, disisihkan atau disisakan. Kalau bisa uang untuk ditabung ini harus disisihkan. Kita menentukan, oke, setiap bulan saya mau menabung berapa. Karena kalau kita tunggu untuk disisakan, kadang tidak ada yang sisa. Akhirnya yang ditabung nol, Bapak Ibu. Kita perlu untuk menyisihkan uang ini supaya kita punya tabungan, Bapak Ibu. Seperti orang yang bijak yang punya harta yang indah dan minyak ada di kediamannya. Kalau saya berikan contoh, Bapak Ibu, kita mendapatkan pemasukan 1 juta dan kita bisa hidup dari 500.000, berarti kita bisa menabung 500.000, betul ya? Oke, kalau 1 juta pakai 500.000, tabung 500.000. Sekarang kalau pemasukannya jadi 2 juta dan kita bisa hidup dengan 500.000, yang ditabung berapa? Berapa? Betul? Yang ditabung bukan 500.000, Bapak Ibu. Bukan tabungannya 500.000, hidupnya yang jadi 1,5 atau jadi 2 juta, Bapak Ibu. 1,5, betul. Seringkali ini yang menjadi masalah, Bapak Ibu. Karena begitu pemasukannya naik, gaya hidupnya juga ikut naik, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Tabungannya dana yang naik gaya hidupnya. Begitu mau lihat tabungannya, kok tabungannya sedikit, padahal gaji saya sudah tambah. Karena tidak disimpan, tidak disisihkan. Seringkali itu yang menjadi kejatuhan orang-orang, bahwa kita gajinya naik, hidupnya kita naik, barang yang lebih mewah. Begitu dapat gaji naik, langsung beli HP yang terbaru. Wah, karena saya bisa ini sekarang bayar cicilannya. Ya betul, Bapak Ibu. Tapi akhirnya yang disimpan juga sedikit. Saya mengajarkan kepada orang-orang bahwa kita perlu untuk punya tabungan. Kenapa? Supaya kalau sampai terjadi sesuatu yang mendadak, contoh banknya harus diganti,
Contoh mesin di mobil rusak. Contoh anak masuk rumah sakit. Kita masuk rumah sakit, ada kebutuhan yang mendadak. Kita sudah ada persiapan. Kita ada persiapan, ada celengan di rumah untuk siap-siap kalau ada apa-apa. Itu pentingnya tabungan. Sebisa mungkin menabung untuk paling tidak 3 bulan. Maksudnya apa? Saya bisa hidup 3 bulan. Saya punya deal dengan Jessica waktu kami menikah. Saya bilang begitu kita mendapatkan pemasukan, ini uangnya harus ditabung sampai kita punya uang sejumlah segini. Jumlahnya itu adalah supaya kalau dalam 3 bulan kita tidak bisa bekerja, kita bisa hidup selama 3 bulan. Setelah 6 bulan, Bapak Ibu, saya bilang pada orang-orang selain, setelah 3 bulan, apakah berhenti di situ? Tidak. Kalau sudah tabung untuk hidup 3 bulan, tabung untuk hidup 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan, tabung untuk 10 bulan. Kalau sudah 1 tahun. Dan lama, sedikit demi sedikit kita akan lihat bahwa kalau sampai saya kehilangan pekerjaan saya, kehilangan pemasukan saya masih punya waktu untuk mencari pekerjaan yang lain. Itu fungsinya tabungan. Supaya kita ada bantalannya sedikit, Bapak Ibu. Ketika jatuh nggak langsung kena lantai, Bapak Ibu. Jatuhnya kena bantal dulu. Nah, kalau kita mau berbicara tentang selain dari menabung, dari berbicara tentang investasi, ini bisa panjang sekali, Bapak Ibu. Jadi saya cuma mau menyampaikan 3 hal kalau tentang investasi, 3 saja dari ayat-ayat yang saya temukan. Yang pertama adalah berinvestasilah dalam bidang atau produk yang kita pahami. Dalam bidang atau produk yang kita mengerti. Jangan berinvestasi di tempat yang kita tidak tahu itu apa dan kita tidak mengerti bagaimana caranya, bagaimana itu bekerja. Firman Tuhan mengatakan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam apa? Harta benda yang berharga dan menarik. Berinvestasi di tempat yang kita tahu itu kayak apa? Oh, kita tahu cara mainnya seperti oke. Jangan sampai karena kita dikasih tahu oleh teman kita, ini investasinya besar, bisa kembali 3, 4, 5 kali lipat. Ayo cepetan masukin uang. Begitu kita masukin uang karena kita nggak tahu apa, kita percaya aja, hilang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti di mana kita berinvestasi. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan serakah. Katakan serakah. Jangan serakah. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, segala keinginan untuk menjadi cepat kaya, menjadi kaya raya, segala keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini yang saya mau tambahkan, walaupun saya belum ketemu ayatnya, tapi investasi terbesar yang Anda bisa lakukan itu adalah adalah berinvestasi di dalam diri kita sendiri. Baik itu melalui edukasi, artinya kita belajar sesuatu, kita sekolah, kita ambil kuliah, atau kita mengambil pelatihan ini, pelatihan itu. Karena melalui investasi dalam diri kita bisa mendapatkan pemasukan. 3 itu aja, nanti kita bisa bicara lagi kalau soal investasi ini banyak. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang murah hati. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita, menjadi orang yang murah hati, yang suka berbagi, yang suka memberi. Kalau kita sudah dipercayakan keuangan ini, dipercayakan oleh Tuhan keuangan yang sudah kita terima ini, Bapak Ibu, kita buat budget, buat anggaran, memastikan yang keluar masuk ini aman, Bapak Ibu. Kita berhenti berhutang, mencari pergaulan yang benar, menabung dan berinvestasi. Tapi jangan lupa kita juga dipanggil untuk menjadi murah hati, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. 5 itu. Dan hari ini saya mau menutup firman ini dengan belajar mengenai mindset. Mindset kerajaan surga. Ini sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya.
Dan sebenarnya kalau berbicara tentang mindset keuangan itu ada 3 Bapak Ibu. Kalau di dunia ini ada 2. Mindset atau ada orang yang punya mindset miskin, ada orang yang punya mindset kaya. Mindset itu apa? Mindset itu artinya cara berpikir dan cara bertindak. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan itu berdampak. Dan ada mindset miskin, mindset kaya, tetapi hari ini saya juga mau menjelaskan mengenai mindset kerajaan surga. Ketika saya bilang mindset miskin, itu bukan berarti orangnya tidak punya uang. Mindsetnya. Saya mau kasihkan contoh. Ada 2 pengemis, Bapak. Satu pengemis ini, dia menang lotre. Dia dapat uang yang sangat banyak sekali. Ketika dia menerima uang itu, dia menghabiskan uangnya untuk memakai berpesta murah dan memakai untuk narkoba. Pada akhir dari hidupnya, uang itu habis. Tetapi ada satu pengemis lagi Bapak Ibu yang diberikan seseorang uang, dan ketika pengemis itu menerima uang, orang ini mengikuti melihat dia kemana, dia pergi ke toko Bapak Ibu. Dan di toko itu dia membeli makanan sebanyak-banyaknya, dan ketika dia keluar dari toko itu dia membagi-bagikan makanan itu. Uangnya sama-sama habis? Ya, sama-sama habis. Tapi kita melihat bagaimana orang yang sama, kalau menerima uang yang sama, mindset mereka berbeda. Kita bisa orang yang punya uang, tapi mindset kita miskin. Kita bisa menjadi orang yang miskin, tetapi mindset kita adalah mindset yang kaya. Karena mindset itu adalah cara berpikir dan cara bekerja kita. Tetapi hari ini saya mau mengajarkan bagaimana cara berpikir dan bertindak sesuai dengan mindset kerajaan surga. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat mindset miskin, orang yang punya mindset miskin itu takut uangnya tidak cukup. Takut uangnya tidak cukup. Aduh, uangnya kalau nggak cukup gimana? Aduh, uangnya kalau nggak cukup. Mindset orang yang punya mindset kaya Bapak Ibu, takut uangnya berkurang. Waduh, kalau kayak gini nanti uangku berkurang. Bukan takut nggak cukup, takut berkurang Bapak Ibu. Tetapi orang yang punya mindset kerajaan surga, dia takut akan Tuhan. Tahu bedanya? Yang satu takut hidupnya tidak cukup, yang satu takut hidupnya akan turun, yang satu takut akan Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang berilah pada orang itu, dia lakukan. Kalau yang ini, yang orang yang punya mindset kaya dibilang memberi, tetapi nanti uangku berkurang, Tuhan gimana? Kalau orang yang punya mindset miskin dikatakan memberi, Tuhan tapi nanti kalau nggak cukup gimana? Hari ini kita mau belajar untuk menjadi orang yang punya mindset kerajaan surga. Kalau kita bukan takut akan kekurangan, takut nanti hartanya kita berkurang, tapi kita takut akan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau orang punya mindset miskin, dia melihat ke orang yang kaya, dia membandingkan dirinya dengan orang yang kaya. Aduh enak ya kalau punya mobil, aduh enak ya kalau punya rumah. Kalau orang yang punya mindset kaya Bapak Ibu, dia melihat kemana? Dia melihat ke orang yang lebih kaya. Aduh mobilku cuma merek ini, enak kalau mereknya itu. Aduh rumahku cuma kecil segini, enak kalau rumahnya seperti itu. Tetapi orang yang punya mindset kerajaan surga, mereka melihat ke Tuhan. Apakah aku sudah sama seperti Tuhan? Apakah aku sudah serupa dengan Tuhan? Tuhan, kalau dalam situasi kita melihat Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, Tuhan melakukan apa? Membandingkan diri kita dengan Tuhan. Dan kedua, yang ketiga ini saya cepat saja ya Bapak Ibu. Yang ketiga, orang yang punya mindset miskin, dia belajar sendiri. Dan saya jelaskan maksudnya belajar sendiri Pak. Dia belajar dari pengalamannya dia belajar dari kejatuhannya dia dan keberhasilannya dia. Bagus nggak? Bagus Bapak Ibu. Tetapi saya merasa orang yang punya mindset kaya, mereka tidak cuma belajar dari pengalaman diri sendiri, mereka belajar dari pengalaman orang lain. Mereka belajar dari kesalahan orang lain, mereka belajar dari keberhasilan orang lain, dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka.
Tetapi orang yang punya mindset kerajaan surga, yang melakukan semuanya ini, tetapi dia juga meminta hikmat kepada Tuhan. Mereka mencari kepada Tuhan, berikan aku hikmat. Mencari pengetahuan kepada Tuhan. Tuhan ngomong apa? Tuhan menyampaikan apa? Tuhan menggerakkan aku untuk apa? Yang keempat, orang yang punya mindset miskin, Bapak Ibu, menghabiskan uangnya untuk kesenangan sesaat. Menghabiskan uangnya untuk kesenangan sesaat. Orang yang punya mindset kaya menabung untuk masa depan. Tetapi orang yang punya mindset kerajaan surga menabur untuk menjadi berkat. Bukan berarti tidak menabur, tetap menabur, tapi kita baik. Kita menabur untuk menjadi berkat. Yang kelima, yang terakhir, orang yang punya mindset miskin bergantung kepada kebaikan orang lain. Saya sampaikan dulu, nanti saya jelaskan. Orang yang punya mindset kaya bergantung kepada kekuatan sendiri. Tapi orang yang punya mindset kerajaan surga bergantung kepada Tuhan. Yang satu bergantung kepada Tuhan, yang satu bergantung kepada kekuatan sendiri, dan yang satunya bergantung kepada kebaikan orang lain. Saya mau tanya kalian, ketika kita mengalami kejatuhan, ketika kita mengalami kesusahan, dan kita bingung mau ngapain, siapa yang pertama kita cari? Apakah kita langsung datang ke orang lain? Apakah kita berusaha memikirkan bagaimana saya harus melakukan apa? Atau kita pertama-tama datang kepada Tuhan? Itu yang membedakan, Bapak Ibu. Betul, kita bisa minta tolong sama orang, tapi siapa orang pertama yang kita datangi? Apakah kita datang ke Tuhan, ke orang lain, atau kita berpikir sendiri bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah? Itu yang membedakan bagaimana kita bergantung pada orang diri sendiri atau bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, betul kita harus memikirkan apa yang kita harus lakukan, tapi kita datang dulu kepada Tuhan. Tanya Tuhan, aku lagi ada masalah, Tuhan, ini harus apa? Kita doa kepada Tuhan. Orang yang punya mindset kerajaan surga, dia datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Boleh saya tambahkan satu lagi, Bapak Ibu, sebelum selesai? Orang yang punya mindset miskin, ketika jatuh atau mengalami kegagalan, dia akan menyalahkan orang lain atau situasi atau diri sendiri, menyalahkan. Yang kedua, dia akan mengasihani diri sendiri. Mental korban, aduh, kayak gini ya, aduh, ini salahnya ini, salahnya itu, aduh ini salahku, menyalahkan orang. Orang yang punya mindset kaya, dia akan sadar dan dia akan belajar. Oke, aku sudah gagal, kesalahanku ini, kesalahannya dia ini, oke, aku belajar dari ini. Tapi orang yang punya mindset kerajaan surga, ketika mengalami kejatuhan, ketika mengalami kegagalan, dia akan sadar, dia akan belajar, dia akan memaafkan, dan dia akan berubah. Seringkali mudah sekali untuk kita kalau jatuh dalam sebuah masalah untuk menyalahkan orang lain. Wah, ini gara-gara dia. Kalau nggak gara-gara dia, aku nggak kayak gini. Oh, ini gara-gara situasi, ini gara-gara COVID. Oh, ini gara-gara perusahaanku. Ini gara-gara adik-adikku. Mudah untuk kita menyalahkan orang lain. Tetapi orang yang punya mindset kerajaan surga, dia melihat, oke, dia sadar kesalahannya apa, dia belajar, dia memaafkan, tetapi dia juga berubah. Karena kita semua perlu untuk berubah. Kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik, kita perlu belajar dan perlu berubah. Dan bagaimana caranya kita bisa berubah? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu untuk punya yang namanya pembaharuan pikiran. Pikiran kita ini diperbaharui dengan firman Tuhan. Itu pentingnya mindset kerajaan surga. Hari ini tidak peduli uang kita berapa, Bapak Ibu. Kita bisa memilih untuk punya mindset kerajaan surga. Uang itu tidak bisa merubah kita.
Saya mau mengatakan bahwa uang itu tidak bisa berubah. Artinya bahwa kalau kita adalah orang yang tidak baik, bukan berarti begitu dapat uang terus jadi baik. Tidak, uang itu tidak bisa merubah diri kita. Tetapi uang itu membuat kita menjadi lebih, katakan lebih. Katakan lebih. Kalau kita adalah orang yang murah hati, kalau kita menerima uang, kita menjadi orang yang lebih murah. Kalau kita adalah orang yang pelit, Bapak Ibu, kalau kita terima uang, sebanyak-banyaknya uang itu Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang lebih pelit. Nggak berubah Bapak Ibu. Kalau kita adalah orang yang malas, begitu menerima uang yang banyak, kita menjadi orang yang lebih malas. Tetapi kalau kita adalah orang yang rajin, begitu kita dapat uang, kita menjadi orang yang lebih rajin. Uang tidak bisa merubah diri kita yang sebenarnya. Kalau kita mau merubah diri kita harus merubah mindset kita. Kita harus merubah pikiran kita. Saya boleh minta tim PAW yang baik. Seperti orang pengemis tadi Bapak, yang diberikan uang. Satu menghabiskannya untuk narkoba, tetapi yang satu dia menjual, dia memakai uang itu untuk membeli makanan sebagainya dan dibagikan kepada orang-orang pengemis yang lainnya. Kenapa? Karena dalam dirinya dia sudah orang yang murah hati. Kalau saya tadi bilang ada satu desa yang dapat MM-an setelah itu habis. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau hari ini kita menerima uang MM-an, kira-kira di tangan kita habis atau enggak? Seringkali Tuhan itu bukan tidak mau memberkati, tetapi Dia tahu kalau kita diberikan seperti itu dan kita tidak bisa mengelolanya, apa yang harusnya menjadi berkat malah menjadi kutuk. Betul Bapak Ibu? Kalau kita punya anak baru dapat SIM umur 17 tahun, lalu dia bilang sama papanya, Pak, aku mau minta mobil balap, mobil Ferrari yang hebat, yang bagus, yang keren, yang mahal. Apakah papanya akan bilang iya? Sebagai bapak yang baik, dia akan bilang tidak. Dan anak ini mungkin akan merasa bahwa, tapi kan aku mau yang itu. Kalau anak ini menerima mobil balap, Bapak Ibu, yang luar biasa mahal, yang luar biasa cepatnya, dan sangat bagus itu Bapak Ibu, diberikan kepada anak ini. Anak ini bukan menerima berkat, tapi menerima kutuk sebetulnya. Kenapa? Karena bapaknya tahu dia tidak bisa mengelolanya. Kecepatannya dari 0 sampai 100 dalam berapa detik. Kalau anak ini tidak hati-hati, dia akan kecelakaan dan bahkan bisa sampai mati, Bapak Ibu. Apa yang kadang kita pikir sebagai berkat, seringkali sebetulnya itu adalah sebuah kutukan kalau diberikan. Dan sebagai bapak yang baik, bapak yang betul-betul mengenal kita, dia mempercayakan kita sesuai dengan apa yang kita bisa kelola. Kalau firman Tuhan mengatakan ada 3 orang, satu diberikan 5 talenta, satu diberikan 2 talenta, satu diberikan 1. Mereka diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ketika mereka bisa mengelola itu dengan baik, Tuhan mengatakan, kamu hambaku yang setia, oke, aku percayakan kamu dengan lebih. Kalau anak saya yang tadi minta mobil Ferrari yang terbaru, dia bisa kecelakaan. Tetapi kalau dia telah membuktikan dengan mobil yang jelek, dia bisa urus dengan baik, saya akan berkata, saya akan percayakan dengan lebih. Dan kepada satu orang ini yang punya 1 talenta dan dia tidak kelola dengan baik, apa yang dikatakan? Tuhan yang mengambil kembali, dan bukan cuma diambil kembali, uang ini diberikan kepada orang yang lebih bisa mengelola, yang paling bisa. Kalau kita menerima berkat yang kita sudah minta sama Tuhan, apakah kita selalu sudah siap? Atau jangan-jangan kita ini nggak siap? Saya tahu kita semua kepingin untuk diberkati, tetapi kita semua juga harus bisa mengelola keuangan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini saya mau kita menutup
dengan menyanyikan satu lagu. Karena pada akhirnya mau uang kita banyak, mau uang kita sedikit, sebetulnya yang penting adalah kita menjadi semakin seperti Yesus. Betul Bapak Ibu? Punya mindset kerajaan surga, punya mindset semakin seperti Yesus. Jadi hari ini saya mau ngajak kita semua untuk menyanyikan lagu Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Boleh Bapak Ibu? Mari kita nyanyikan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, biarlah apa yang kami lakukan ini memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu melalui keuangan kami, melalui pengelolaan akan apa yang Kau telah percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang membantu setiap kami untuk bisa mengelola keuangan ini lebih baik lagi, Tuhan. Karena kami rindu untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang luar biasa untuk kemuliaan. Terima kasih. Haleluya. Bapa Surgawi, firman-Mu telah ditaburkan, dan biarlah kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang telah tertabur bisa bertumbuh dan berbuah. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau saat ini sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sebuah ayat yang Tuhan Yesus firmankan, yang Dia katakan, yang berhubungan dengan murah hati atau memberi adalah Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya percaya hari ini kita memberi, ada yang memberi dengan keuangan yang sangat sulit, tetapi karena engkau mau mempersembahkan korban bagi Tuhan, percayalah Tuhan menghargai apa yang ada di hatimu, motivasi. Bukan jumlahnya, bukan banyaknya, tetapi justru kadang waktu diberikan dengan sebuah pengorbanan. Itulah arti mengasihi dan memberi itu sendiri, berkorban. Oleh sebab itu, biarlah sebentar lagi kalau kau memberikan, ucapkan perkataan pada Tuhan. Pertama-tama ucapkan syukur bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya. Kita adalah pengelolanya. Ucapkan syukur, Tuhan, ini yang aku mau berikan. Aku ingin memberi lebih Tuhan. Dan aku telah menerima firman-Mu yang akan mempersiapkan setiap dari kita untuk bisa mengelola, menabung, mendapat lebih banyak. Tetapi terlebih, terima persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu, karena kami mau taburkan, mau investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya.
Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa menyiapkan dan memberikan persembahan, dan kita sejenak akan mendengarkan melihat klip video pengumuman. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah onsite, welcome to church. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami. Bagi Bapak Ibu yang berusia 50 tahun ke atas, kami mengundang untuk ikut bersama bergabung di dalam ibadah lansia yang akan diadakan pada hari Sabtu 16 Maret pukul 4 sore. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, mendengarkan firman, berdiskusi dan berdoa. Kami percaya Bapak Ibu tidak hanya menerima berkat yang luar biasa, tetapi juga menemukan sebuah komunitas yang peduli, yang menguatkan dan mendorong kita semua untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga ingin memberikan informasi ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 hanya diadakan satu kali saja, yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mari kita datang beribadah, menyatukan hati dan menerima berkat rohani bersama-sama dengan jemaat yang lainnya. Jadikan momen ini sebagai waktu yang berharga untuk menyembah, bersyukur, dan menerima firman Tuhan bersama-sama. Demikian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah pengumuman. Jangan lupa minggu depan tetap kembali 2 kali objek kebaktian ya. Hanya ini kali, dan nanti di waktu Jumat Agung dan juga Paskah itu satu paket kebaktian gabungan, hanya satu kali. Tapi minggu depan dan minggu depannya lagi, jadi minggu di bulan Maret itu ada 5 ternyata. Jadi ya minggu depannya lagi tetap 2 kali kebaktian Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa Sabtu ini ada lansia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ya, kebaktian hari ini. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan ya. Saya percaya kita semua mau belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh anak saya. Meskipun dia masih muda, saya percaya saya pun belajar. Kalau yang punya anak-anak ya, perhatikan dari kecil tuh diajarin untuk memberi persembahan, perpuluhan, mengelola, menabung, jangan berutang. Itu dari kecil yang punya anak. Tolong dipraktekkan. Benar-benar mengasuh anak dengan mengajarkan soal financial itu penting, sehingga nanti kelaknya mereka sendiri mengerti gitu ya, mengerti dan bisa mempraktekkan sesuai dengan teladan kita yang mengajari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, kalau kami pagi hari ini kami bisa berbakti, bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya apa yang telah disampaikan akan menjadi pedoman kami untuk menjadi serupa dengan Engkau, untuk menjadi pengelola yang baik, untuk mempunyai money mindset atau cara pikir kerajaan Allah ya Tuhan. Sehingga kami semua adalah orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Berbahagialah Engkau ya jemaat Surabaya City Blessing. Engkau diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Hidupmu penuh dengan arti dan tujuan. Setiap apa yang engkau lakukan pasti berhasil karena engkau mengutamakan Tuhan. Jadilah orang yang murah hati, tetap berprinsip dan takut akan Tuhan, dan jadilah berkat untuk keluarga dan sesamamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri
ibadah ini. Haleluya.